Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Guru. Bagaimana kabar kalian hari ini? Luar biasa baik. Apakah ada yang sedang tidak sehat? Sehat, Bu. Alhamdulillah sehat semua. Nah, sebelum kita memulai, kita berdoa dulu ya. Silakan Natasha pimpin doanya. Baik, Bu. Teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, marilah berdoa menurut agamanya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih ya Tasya sudah memimpin doa. Ya, Ibu, sama-sama. Absen dulu. Iya, Ibu. Dina, Hadir, Ibu. Elisa, Hadir, Bu. Natasha. Hadir. Baik hadir semua ya. Nah, sebelum kita mulai pelajaran nih, Ibu mau tanya sama kalian. Apakah kalian pernah pergi ke pasar? Pernah. Iya, Bu. Pernah, Bu. Pernah, Bu. Nah, selama kalian ke pasar, di pasar itu kalian melihat kegiatan apa aja sih? Jual beli. Ya, Jualan pentol. Ya, jual pentol. Jual Tasya? mainan. Ya. Jual mainan. Jadi di pasar itu ada banyak sekali kegiatan jual beli ya. Nah, kegiatan jual beli itu termasuk dalam kegiatan ekonomi. Nah, jadi kegiatan ekonomi itu usaha manusia untuk memenuhi kebutuhannya. Contohnya seperti jual beli. Baik, Bu. Sekarang Ibu akan memperlihatkan kalian artikulet yang sudah Ibu buat ya. Silahkan simak Artikulet baik-baik. itu apa, Ibu? Artikulet itu aplikasi media pembelajaran. Oke. Sekarang Ibu share screen dulu. Nah, ini anak-anak artikulet yang Ibu kasih kalian ya. Ibu perlihatkan di sini. Nanti kalian aplikasinya Ibu bagikan ke kalian. Nah, sebelum kalian memulai, kalian isi nama dulu. Ibu kasih contoh ya. Iya, Ibu. Lalu kalian klik button yang di sini. Nah, di sini ada beberapa menunya. Kalian pertama klik yang kompetensi dasar. Nah, di sini kompetensi dasar itu ada mengidentifikasi kegiatan ekonomi dan hubungannya dengan berbagai bidang pekerjaan di lingkungan sekitar kalian. Kemudian menyajikan hasil identifikasi kegiatan ekonomi dan hubungannya dengan berbagai bidang pekerjaan di lingkungan sekitar. Ini pendahuluannya nih. Ini ada tujuan pembelajarannya. Kemudian ada materi pembelajarannya juga. Nah, sekarang kita lihat materinya ya. Nah, di materi ini ada video pembelajaran dan materinya. Nanti kalian bisa buka sendiri materinya di rumah ya dengan aplikasi yang Ibu berikan. Sekarang kita lihat videonya dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat ya. Amin ya rabbal alamin. Nah, hari ini kita akan belajar tentang kegiatan ekonomi
mata pelajaran IPS di tema 8. Nah, jadi kegiatan ekonomi itu apa sih? Nah, apakah kalian tahu kegiatan ekonomi itu seperti apa? Atau kalian sudah ada yang belajar tadi malam? Yuk kita belajar sama-sama. Nah, jadi pengertian kegiatan ekonomi itu adalah suatu usaha yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Jadi, kegiatan ekonomi ini dilakukan manusia agar manusia dapat memenuhi kebutuhan hidupnya demi keberlangsungan hidup manusia ya. Nah, jadi dalam kegiatan ekonomi itu ada 3 jenis, ada produksi, distribusi, dan konsumsi. Yuk kita lihat sama-sama. Nah, produksi artinya adalah kegiatan ekonomi yang menghasilkan barang atau produk atau jasa yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Nah, produsen adalah orang yang menghasilkan barang atau jasa. Jadi, orang yang melakukan produksi itu disebut dengan produsen. Nah, macam-macam kegiatan produksi itu ada 4. Ada industri, agraris, perdagangan, dan ekstraktif. Nah, untuk industri sendiri itu contohnya seperti pabrik gula, pabrik semen, dan pabrik lainnya. Kemudian untuk agraris contohnya itu pertanian, perkebunan, dan lain sebagainya. Kemudian untuk perdagangan contohnya itu warung, kemudian grosir. Nah, terus ada ekstraktif. Ekstraktif itu contohnya adalah pertambangan, terus penebangan kayu. Nah, itu adalah contoh-contoh dari macam-macam kegiatan produksi. Di sini, Ibu ada kasih contoh gambar seorang petani sedang mengambil daun teh. Nah, di sini artinya adalah petani merupakan produsen yang menghasilkan produk berupa padi, sayur mayur, dan lain sebagainya. Sekarang kita lihat selanjutnya yuk. Nah, sekarang kita lihat distribusi. Nah, distribusi artinya adalah kegiatan ekonomi yang bertujuan untuk menyalurkan barang atau jasa. Distributor adalah orang yang melakukan distribusi. Kalau tadi produksi itu orang yang melakukannya disebut dengan produsen, sedangkan untuk distribusi orang yang melakukannya disebut distributor. Contohnya ada pedagang sayur dan agen baju. Nah, bisa kalian lihat di contoh gambar ini, itu ada orang sedang mendagangkan sayur mayurnya. Sekarang kita lanjut lagi ya. Nah, di sini ada konsumsi. Konsumsi adalah kegiatan ekonomi yang menggunakan suatu produk atau barang. Konsumen adalah orang yang melakukan kegiatan konsumsi. Nah, jadi untuk orang yang melakukan konsumsi ini disebut dengan konsumen. Ini contohnya di gambar ini ada seseorang yang sedang membeli barang atau produk di supermarket, sehingga mereka disebut dengan konsumen. Dari ketiga jenis tadi, kita dapat menyimpulkan bahwa kegiatan ekonomi itu ada produksi, distribusi, dan konsumsi. Bisa kita lihat contoh di sekolah pada saat jam istirahat. Misalnya nih kalian pergi ke kantin. Nah, di kantin itu sangat banyak terjadi kegiatan ekonomi. Salah satunya pada saat kalian membeli barang, itu artinya kalian adalah konsumen. Sedangkan orang yang menjual adalah produksi maupun distribusi. Sekarang kita lanjut ke kegiatan ekonomi di pedesaan. Nah, tadi kan kita sudah lihat nih ada 3 jenis kegiatan ekonomi. Ada apa tadi? Sebutkan. Distribusi, konsumsi. Ya, betul. Distribusi produksi. Sekarang Ibu mau tanya ke Natasha. Iya, Ibu. Tadi kan kita sudah lihat nih produsen, terus contohnya, pengertiannya. Natasha sendiri tahu nggak sih contoh lain selain dari yang Ibu contohkan tadi dari produsen? Nggak tahu, Bu. Coba Elisa. Bikin kue, Bu. Ya, bikin kue. Nah, terus kalau distribusinya?
Jualin Kak, Bu? Ya, distribusi itu bisa menjual juga. Jual kue. Ya, atau kalian menaruh dagangan kue kalian di toko-toko sekitar rumah. Ya, Iya, Buka Bu. toko sendiri. ya bisa juga buka toko sendiri. Modalnya Nah, besar, sekarang Bu. kita lanjut lihat kegiatan ekonomi di pedesaan. Ekonomi pedesaan itu ada dua, ada pertanian dan peternakan. Sekarang kita lihat pertanian dulu ya. Nah, kegiatan pertanian ini tidak lepas dari kondisi geografis desa yang memiliki lahan luas dan tingkat pencemaran yang rendah. Lahan pertanian sendiri dibagi menjadi tiga berdasarkan luasnya. Yang pertama itu adalah persawahan, yaitu tanah yang digarap dan diairi untuk tempat menanam padi. Jadi, persawahan ini untuk tempat menanam padi. Kemudian yang kedua itu ada peladangan. Peladangan adalah sebuah sistem bercocok tanam berpindah-pindah dari satu bidang tanah atau ladang ke bidang tanah yang lain. Contohnya sendiri peladangan itu hasilnya berupa jagung, kemudian kedelai, kacang tanah, dan berbagai jenis palawija lainnya. Kemudian ada perkebunan. Perkebunan itu segala kegiatan yang mengusahakan tanaman tertentu pada tanah dan atau media tumbuh lainnya dalam ekosistem yang sesuai. Contoh hasil perkebunan itu seperti kopi, kemudian teh, coklat, cengkeh, dan lain-lain. Sekarang kita lanjut ke peternakan. Nah, peternakan sendiri adalah kegiatan mengembangbiakan dan membudidayakan hewan ternak untuk mendapatkan manfaat dan hasil dari kegiatan tersebut. Peternakan sendiri dibagi menjadi 3 jenis. Yang pertama ada peternakan hewan besar. Nah, peternakan hewan besar ini bertujuan untuk mengambil manfaat hewan dalam bentuk susu, daging, dan tenaga hewan. Contohnya seperti peternakan sapi, kuda, dan kerbau. Kemudian yang kedua ada peternakan hewan kecil. Tujuannya untuk mengambil manfaat hewan dalam bentuk susu, daging, dan kulit. Contohnya adalah kambing, domba, dan kelinci. Kemudian yang ketiga ada peternakan hewan unggas. Tujuannya untuk mengambil manfaat hewan dalam bentuk daging, telur, dan bulu. Contohnya ayam, bebek, dan burung. Sekarang kita lanjut ya. Nah, tadi kan sudah pedesaan nih, sekarang kita masuk ke perkotaan. Kegiatan ekonomi di perkotaan sendiri ada 3. Yang pertama ada jasa, perindustrian, dan perdagangan. Nah, jasa sendiri itu adalah aktivitas ekonomi yang melibatkan sejumlah interaksi dengan konsumen. Contohnya nih, jasa perbankan, jasa transportasi dan perhubungan, jasa hukum, jasa kesehatan, dan lain sebagainya. Ada banyak sekali jasa di Indonesia. Kemudian selanjutnya perindustrian. Industri adalah kegiatan yang mengolah bahan mentah menjadi bahan setengah jadi atau bahan jadi dan bahan tersebut siap untuk digunakan. Dalam industri sendiri ini membutuhkan banyak orang agar industri tersebut dapat berjalan dengan lancar, sehingga banyak sekali tenaga kerja yang dibutuhkan seperti untuk bekerja di bagian produksi, pengawas pabrik, kemudian pengepakan, pengangkutan barang, dan lain sebagainya. Selanjutnya adalah perdagangan. Perdagangan adalah kegiatan untuk memenuhi kebutuhan dengan jalan jual beli yang dilakukan antara pedagang dengan konsumen. Contoh perdagangan itu ada banyak sekali karena perdagangan ini sangat banyak digunakan oleh masyarakat. Contohnya seperti orang yang menjual makanan, orang yang menjual baju, kemudian orang yang menjual bahan baku untuk makanan, dan lain sebagainya. Nah, itu tadi penjelasan materi dari Ibu. Semoga penjelasan materi tadi sangat jelas ya. Semoga kalian dapat menyimak dan mengerti apa yang Ibu sampaikan tadi. Akhir kata, Ibu ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan jangan lupa untuk mengecek Warahmatullahi wabarakatuh. ya, agar kalian mempelajari lebih lengkap. Selamat jumpa minggu depan. Sampai jumpa.
Jadi kan kita sudah nih menyimak video pembelajarannya. Terus kalian Ya, sudah Bu. catat kan pasti? Sudah, Ya, Bu. Bu. Ya. Sudah. Sekarang kita lanjut untuk kuisnya. Silahkan disiapkan link UKAIS. Oh, Nah, silakan masukkan 53. kodenya. 4107. 4107. gamenya nggak valid, Ibu. Nama aku ya Valid kok aku udah masuk di room. Salah Zoom, Eli. Bu. Salah room. Dan Jungkook. Jen aja. Jen J. Ayo, satu lagi. Saya, Bu, belum. Masih pilih nama. Oke, sudah semua. Kita mulai. Ih. Wah, Tasya. Tasya masih memimpin. Oh, dibalap dengan Dina. Dibalap lagi dengan Tasya. Ayo Elisa. Belum. Wah, Elisa membalap. Elisa membalap. Ayo Tasya. Lambat. Dibalap lagi dengan Dina. Wah, Dina betul terus ya. Elisa membalap lagi. Tahu siapa ya? Elisa peringkat pertama. Wah, Tasya membalap lagi. Wah, menang Elisa. Aku yang terakhir. Elisa pintar sekali. Yeay, beneran. Hong. Wah, Tuh dia nge-cheat, Bu, nge-cheat. wah, Elisa pintar sekali, betul semua. Dia nge-cheat, Ibu. Nge-cheat, Ibu. Nah, tadi kita sudah lihat ya kuisnya. Ternyata yang menang adalah Elisa. Tasya. Padahal tadi Tasya yang pertama ya peringkatnya. Tapi dibalap.
Cheating. Nah, dari tadi kan kita sudah melihat kegiatan ekonomi, terus sudah mengetahui contohnya, pengertiannya. Nah, Ibu harap kalian dapat menyimak materi yang Ibu ajarkan tadi dan dapat kalian perhatikan nih di sekitar rumah kalian. Apa aja sih kegiatan ekonomi yang sering terjadi? Kemudian pekerjaan-pekerjaan apa saja sih yang menghasilkan kegiatan ekonomi? Nah, Ibu sudah memberikan kalian tugas di Google Classroom. Nanti kalian cek, kalian lihat soalnya seperti apa, kemudian kalian kerjakan ya. Baik, Bu. Baik, Bu. Sebelum kita mengakhiri, kita berdoa dulu ya. Silakan Elisa Iya, pimpin doa. Sebelum mengakhiri pembelajaran, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih anak-anak. Pagi ini sudah belajar online bersama Ibu. Sampai jumpa. Terima kasih juga, Ibu. Ya, sama-sama. Sampai jumpa minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.